Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Leo King di program Kupas. Nah, kita bakal kembali nge-review action figure skulptur Colosseum King. Nah, di samping saya yang bakal kita review kali ini seorang angkatan laut ya. Pertama angkatan laut yang pernah kita review itu Sengoku, mantan admiral. Nah, kali ini kalau nggak salah jabatan itu sebagai vice admiral yang terakhir, yaitu Smoker. Smoker ini saya dapat agak susah, nggak tahu kenapa. Saya ngerasa ini rare. Mungkin yang lain nge-hunting nggak tahu rare atau enggak, tapi saya ngerasa ketika hunting ini figur yang cukup rare. Saya dapat di harga Rp270.000. Kondisinya big, yang Asia version ya. Nah, box artnya itu seperti ini, ada campuran hijau lumut sama hijau muda ke biru-biru gitu. Nah, ini dia. Hijau muda ke biru langit, warna aqua kali kalau bilang. Aqua marina seperti ini. Agak seperti ini. Oke, langsung saja kita unboxing figurnya. Nah, ini lagi-lagi saya dapatnya emang nggak berplastik ya. Kayaknya hampir semua seri yang ke-6 ini saya hunting itu emang dapat kondisi seperti ini nih. Jadi perintilan-perintilannya itu dipasang sama kolektor pakai bubble. Ini saya dapat dari seller yang sama kalau nggak salah sama yang Jingbe. Oke. Kita dapat 1, 2, 3, 4 item ya sama pedang-pedangan ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk ke sesi otak atiknya. Oke, kita langsung saja buka dari bungkusnya dulu ya. Nah, ini dia part yang kita dapat. Pertama base-nya biasa ini ya, ada licet di sana sini, wajar karena kondisinya juga bib ya, back in box. Kemudian kita dapat senjatanya. Ini kalau dibilang pedang nggak tajam, ini di ujung kalau nggak salah ada batu lautnya kali. Karena waktu lawan Luffy sampai nggak berdaya tuh. Kemudian kita dapat ini bagian pinggang sampai ke bagian kaki bawah. Seperti ini, sebentar warnanya rada gelap. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir dari bagian pinggang sampai ke bagian kepala. Nah, ini kita lihat detail wajahnya. Nah tuh. Oke, ini Smoker yang versi setelah time skip nih, kalau nggak salah di Pung Hazard ya, karena rambutnya sudah putih. Oke, langsung saja mari kita combine figurnya. Ya, ini dia action figurnya. Wis. Ini cantolan satunya di kakinya ini ada penyangga plastiknya. Wah, keren nih. Oke, langsung saja kita review dari detailnya. Kita lihat bagian wajah ya. Tadi sudah sempat kita lihat sejenak. Nah, ini bagian wajahnya keren. Matanya ngadep ke sebelah kanan. Bagian alisnya satu ke atas, satu ke bawah. Ini ada garis jahitan, tapi ini bukan di sculpt ya. Jadi cuma stiker-stikeran doang, dekal. Untuk bagian rambutnya di sculpting rapi. Rada tebelan untuk sculpting rambutnya ini, jadi nggak begitu rapet, rada tebelan tapi diarsir rapi, sebagian ke arah kanan, sebagian ke arah kiri. Nah, ini rada silau ya. Kemudian bagian sebelah sini juga, sini rambutnya ada motif bintik-bintik, ini rambut cepak ya. Kemudian di sini ada garisnya, telinganya seperti ini. Nah, bagian sebelah kanan juga sama, dia menggunakan 2 buah roket cerutu ya. Bagian giginya ini kepisah. Nah, jadi bagian atas sama bagian bawah itu kepisah. Ada bagian lidah dalamnya. Ini kalau nggak salah bisa dilepas kayaknya. Pintar tak kepatah malahan. Kemudian kita masuk ke bagian badannya. Di sini di bagian leher sampai ke bagian six-packnya ini kelihatan detail, tapi nggak dalam. Jadi di sini bagian otot tulang sampingnya juga di bagian atasnya saja sedikit. Kemudian bagian sebelah sini juga kelihatan sedikit. Untuk six-packnya kelihatan semua, ada nampak, cuma di bagian bawah ini nggak kebelah ya, ada kelihatan udelnya, bagian dadanya, dada kanan sama kiri, ada bagian tengahnya seperti ini. Tapi di sini nggak ada otot atau motif-motif otot lain nih, jadi polosan aja gitu. Di bagian belakangnya kalau kita lihat seperti ini. Nah tuh, jadi di sini kelihatan dia walaupun berotot tapi bulky gitu ya, rada-rada berlemak, gempal gitu. Nah di sini, karena di sini ada beberapa lipatan lemak sebelah kanan ini kalau kita lihat. Ada bagian belahan tulang belakangnya juga. Oke, selanjutnya ke bagian pakaian. Untuk bagian pakaian di sini gunakan motif bulu, tapi motif bulunya itu
motif yang runcing-runcing, beda sama Luffy yang kemarin, dia motifnya seperti wall, kalau ini enggak ya. Ini runcing-runcing, bagian sebelah sini juga ada di bagian keras satu, bagian lengan 2 buah, kemudian bagian bawah. Nah, bahkan untuk bagian jubah juga kelihatan di sini ada motif 2 buah runcing. Oke, di sini ada motif resleting, ini di sculpting resletingnya, jadi bisa disentuh ya. Nah tuh sebelah kanan juga sama seperti itu. Ada beberapa rangka cerutu yang diikatkan di bagian dada kirinya ya. Kemudian untuk bagian sini sikutnya ini di sculpting cukup detail karena dia terlipat ya, kelipatnya juga kelihatan ke atas dan sampai kemari. Kemudian di sebelah sini juga sama, ada beberapa lipatan. Nah, kemudian ada strip, di sini strip garis sampai ke bagian belakang. Di sini juga ada strip garis, cukup diperhatikan ya. Nah, kemudian untuk bagian pakaiannya sampai ke dalam juga di sculpting. Nah, tuh sculpting terbang ya bajunya. Kemudian bagian dalamnya ini kasar dan seperti apa ya, seperti motif jaket. Jadi ini nggak baju ya, ini dibilang jaket karena ada resletingnya. Kemudian jubah seperti ini, jubah marine angkatan lautnya. Di sini ada beberapa garis ini sepertinya kalau apanya ini dibilang lubang untuk kancingnya. Di sini ini lipatannya keren. Jadi kelipatannya nggak satu model gini, tapi dia kelipat gini terus kelipat lagi gini. Nah tuh kemari sekali kelipat kemari. Garis stripnya presisi, Sebelah sini juga sama presisi. Nah di sini ada motif kancing ya, 1 2 3 4 sampai kemari. Karena kusut-kusut di kancing juga ada nih, 1 2 nih garis-garis kusut di kancingnya. Ini untuk bagian ini tebal, tegas dan dalam. Nah tuh tebal, tegas dan dalam, tapi nggak rame. Jadi halus, santai gitu ya, motif garis santai tapi tebal dan tegas. Bagian dalamnya seperti ini. Nah bagian dalamnya kusut-kusutnya malah lebih terlihat lagi. Tuh ada beberapa kusut di bagian tepinya. Ini kan bagian jahitannya, jadi di jahitan itu seolah kayak ketarik gitu. Bagian sini juga ada kelihatan. Nah ini bagus sih. Kemudian untuk bagian celana, ikat pinggangnya, kita ikat pinggang. Di sini ada motif ikat pinggang, ada aksen kotak di sini warna ikat pinggangnya. Kemudian celananya bukan celana, ini celana jeans ya, tapi jeansnya bukan yang denim tebel gitu, jadi kayak semi kain gitu, karena dia ketarik gitu, masih bisa ketarik dan bermotif. Nah, di sini ada beberapa lipatan, di sini juga ada beberapa lipatan. Motifnya ini ngetak gitu ya. Ini makanya gimana nih smoker nih. Nah, di sini ada garis strip, kemari ada beberapa strip. Nah, sebelah sini juga lakukannya rapi. Tadi saya tertarik ketika ngeliat sepatunya. Jadi sepatu ini sangat diperhatikan sculptingannya. Nah tuh keren banget ya. Di sini ada apa nih, seperti sepatu anak-anak apa namanya yang kerja di pertambangan gitu. Ada lipatannya di sini, beberapa biku untuk bagian solnya dijahit rapi gitu kan. Ada beberapa garis, gunakan tali panjang sampai kemari. Tapi ada ikatan lagi di bagian atas. Nah sebelah ini juga sama, rapi banget nih. Untuk detail saya kasih nilai 4 ya. Untuk detail saya kasih nilai 4 deh. Oke, selanjutnya kita masuk ke coloring. Colornya single tone semua ya. Untuk sepatu juga ini nggak ada yang shiny. Ini warnanya warna dop semua. Ada shiny di sini. Ini ada 1 2, digunakan aksen gold, ada beberapa motif-motif kotor-kotor gitu. Cuma saya kurang suka dengan warna jubahnya. Jadi jubahnya ini nggak warna putih, dia warnanya ke kuning-kuningan. Nanti kalau kena tangan saya itu warna kuning, nah tuh ke kuning-kuningan. Di sini dekalnya rapi, ketempel. Tadi saya perhatikan juga untuk bagian jubahnya juga dekalnya, untuk jaketnya juga dekalnya rapi. Untuk pewarnaan di bagian resleting itu diwarnai cukup presisi kemari. Kemudian di bagian di sini ada miss paint sedikit sih, sangat minor di sini, nggak kelihatan banget di bagian tempat ikatan cerutunya. Bagian matanya itu presisi. Kemudian di sini scarnya yang dijahit juga presisi. Untuk warna apa namanya sarung tangan ini cukup bagus warnanya, pemilihan warnanya. Nah ini tadi sarung tangan lupa di review ya, tapi nggak akan ngurangin dari detail yang saya kasih poinnya. Ini cukup rapi, keren sih ini. Untuk coloring saya sukanya di bagian celana 1, kemudian pemilihan aksen di ikat pinggangnya, dia warnanya coklat tua, kemudian ada aksen goldnya kayak gini. Warna ini juga bagus, dibuat rada-rada ada
dark gitu, kehitam-hitamannya. Warnanya nih untuk bagian celana nih keren aja menurut saya, sama warna sepatunya nih masuk banget. Saya kasih nilai 4 deh, 4. Oke, selanjutnya mengenai size. Sebentar, kita ukur dulu. Untuk size ini terbilang pendek ya. Kalau perakhiran saya ini terbilang pendek. Aktualnya kita ukur saja dari atas jubah sampai ke bagian bawah. Ini 15. Ini hampir sama dengan Jimbe ya, yang kemarin-kemarinnya sempat kita review. Kalau bagian kepalanya ini sampai ke bagian base ini dapatnya 11,5. Untuk lebar kisarannya 1 sampai 14-an. Oke, untuk apa namanya size saya kasih rata-rata nilainya 3, nggak gitu besar nggak gitu kecil ya, medium. Next, mengenai pose. Ini posenya pose bertarung ya. Satu kuda-kuda di bagian depan, di sini numpuk, kemudian bagian belakang kemari bersiap-siap, jubah terbang. Setiap pose nyerang hampir yang gunakan jubah itu pasti terbang-terbangan gini nih, kelihatan. Terbang-terbangan. Ya kalau bilang lebay juga enggak ya, emang seperti itu ya kalau di anime. Kemudian di sini juga terbang, ini terbang semua. Ekspresinya tuh dapat, kesal sambil gigit cerutunya. Kemudian yang buat menarik itu tangannya. Jadi satu digenggam, satu dorong nih, seperti ini. Mendorong, antara dorong dengan nahan. Jadi kalau diserang dia bisa nahan ke belakang, bisa dorong ke depan juga untuk mengenakan batu lautnya ini kalau kita bilang ya. Di ujungnya seharusnya ada nih batu lautnya di sini, cuman nggak dibuat detail. Saya suka dengan pose ini, saya kasih nilai 5 deh. Oke. Yang terakhir itu mengenai material. Material di bagian jubahnya ini keras ya. Kelihatannya lembek, karena kan dia kan ada jubah-jubahan, tapi ini keras. Ini keras, ini kaku, bahkan bagian tengahnya ini nggak bisa digeser, ini keras nih. Nah tuh. Keras, saya khawatir di bagian ini gampang patah karena ini plastik tipis, dan bahkan ini lentur banget plastikannya. Apa nggak gampang patah ya? Kemudian untuk bagian ini seperti plastik. Ini plastik ya, ini plastik bagian bawahnya. Karena kalau kita lihat nih plastik sih memang. Nah tuh, ini plastikan, cuman bagian atasnya karet. Ya rata-rata pabrik sih, nggak bisa berekspektasi tinggi untuk PVC yang murah meriah ini ya. Saya kasih nilai 3. Ya, sekian review saya untuk action figure Sculpture Colosseum King Fall 6 Smoker Sun ini. Kita masuk ke sesi footage. Oke guys, ya sekian review saya untuk action figure Sculpture Colosseum King Fall 6 sang Vice Admiral Smoker Sun. Nah, jika teman-teman tertarik dengan action figure ini, seperti biasa saya arahkan teman-teman mencari marketplace yang umum ya, ada Bukalapak, Shopee, Lazada, Tokopedia, kemudian bisa cari di sosial media ya, bisa di Instagramnya, bisa cari di Facebook, khusus di grup-grup komunitas pencinta action figure, dan lebih terkhusus lagi untuk action figure One Piece. Untuk kisaran harga, karena ini menurut saya rare, itu di kisaran harga 250 sampai 280 ribu rupiah.
Ya, apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di share, di komen, di subscribe. Bagi teman-teman kalian, dukung saya untuk mengembangkan channel ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena satu subscribe sangat berarti buat saya. Semoga kalian selalu berkesehatan, kemudian rezeki, semoga apa yang kalian inginkan, kalian impikan dapat segera tercapai. Akhir kata saya Leo King, see you in the next video.